Topik of the day, kenaikan harga batu bara global. Pemirsa, lantas bagaimana tanggapan dari emiten yang ada di sektor ini terkait dengan kenaikan harga batu bara dalam beberapa waktu terakhir. Termasuk ini tanggapan dari Adaro, dan kebetulan Adaro hari ini mengalami penguatan signifikan dan juga masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa. Di mana Adaro, meskipun harga batu bara cenderung mengalami penguatan, Adaro tetap menargetkan untuk dari sisi produksinya tetap dipertahankan 52 sampai dengan 54 juta ton di tahun 2020 ini. Berbagai alasan dikemukakan, salah satunya adalah harga batu bara diproyeksikan ke depannya masih bersifat fluktuatif. Dikutip dari berbagai sumber, Head of Corporate Communications Febriati Nadira kepada media mengatakan walaupun harga batu bara mengalami penguatan dalam beberapa hari terakhir, namun komoditas ini masih harus menghadapi tantangan untuk beberapa waktu ke depan. Kondisi ini membuat PT Adaro Energi Tbk atau Adaro tetap menargetkan produksi batu bara tahun ini di kisaran 52 juta ton sampai 54 juta ton. Meski demikian, PT Adaro Energi Tbk optimis fundamental sektor batu bara dan energi di jangka panjang tetap kokoh, terutama karena dukungan aktivitas pembangunan di negara-negara Asia. Dan sementara itu, dalam menentukan harga jual, Adaro mengikuti beberapa indeks, salah satunya harga batu bara acuan atau HBA. Adaro juga telah memiliki kontrak volume dengan pelanggan yang bermayoritas adalah pembangkit listrik. Sebelumnya, pada perdagangan Senin 28 September 2020, harga batu bara global tembus ke level $60 Amerika per ton. Harga tersebut merupakan level tertinggi sejak 8 April 2020. Salah satu faktor pemicu kenaikan harga batu bara adalah melesatnya harga batu bara domestik di China akibat ketatnya dari sisi pasokan. Dari informasi fundamental, pemirsa, berikut kita akan coba lihat bagaimana pola pergerakan saham Adaro secara intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini, di sepanjang tahun 2020, dan bagaimana posisi dari valuasi dari saham Adaro. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya untuk Adaro di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 1145, kemudian pada pukul 10 mengalami penguatan di 1150. Di penutupan sesi pertama pada perdagangan hari ini, Adaro kembali melanjutkan penguatan dan menembus ke level 1180. Namun posisi ini tidak berlangsung lama karena pada pembukaan sesi kedua, Adaro kembali mengalami koreksi yang cukup dalam dari posisi 1180 ini berada di level 1165, dan posisi ini terus dipertahankan oleh Adaro pada posisi penutupan sesi kedua di level yang sama di 1165, menguat di 3,10%. Sementara untuk range pergerakannya di sepanjang perdagangan hari ini dari posisi terendah di 1140, sementara posisi tertinggi sempat diduduki di level 1185. Dari intraday tradingnya, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pola pergerakan saham Adaro di sepanjang tahun 2020, mulai dari Januari sampai dengan pada perdagangan hari ini, pemirsa. Ini datanya untuk 2 Januari di 1495 posisi Adaro, kemudian di Februari tertekan di 1225. Di Maret di 1115, di 1 April ini di 1020. Bahkan di Mei, tekanan semakin dalam, sudah meninggalkan level 1000-an, tepatnya di 890. Di Juni kembali bangkit di 1145, sementara di 29 September di pembukaan sesi kedua di 1165. Ini data masing-masing di akhir bulan untuk Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan juga ada Juni ini. Masih cukup jauh Adaro untuk mengejar ketertinggalannya, posisi tertinggi yang sempat diduduki secara bulanan di 1495, tepatnya di 2 Januari. Ya, kita beralih ke valuasi untuk saham Adaro, PER dan PBV. Bagaimana
Posisi atau data terakhir dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Dari posisi pair ada di kisaran 8,51 kali. Kemudian juga dari sisi price sales ratio atau PSR-nya di kisaran di 0,97 kali. Sementara untuk PBV-nya, price book value ratio, ada di kisaran di 0,71 kali. Sementara untuk posisi price cash flow ratio atau PCFR-nya ada di 3,38 kali. Kombinasi dari fundamental, kemudian juga teknikal, dan juga dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan tetap di tempat Anda karena di segmen selanjutnya kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi, bergabung bersama kami di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kami akan segera kembali sesaat lagi.